Para korban dilaporkan merupakan pemain voli yang sedang menjalani latihan dan aktivitas rutin mereka. Tidak hanya atlet dewasa, beberapa laporan media juga menyebut bahwa anak-anak yang berada di dalam gedung turut menjadi korban insiden tersebut. Peristiwa ini terjadi di tengah eskalasi luas konflik yang lebih besar antara AS, Israel, dan Iran. Menurut laporan media, serangan dimaksudkan oleh koalisi untuk menarget sasaran militer dan infrastruktur penting di Iran. Namun, sejumlah fasilitas sivil, termasuk gedung olahraga dan sekolah juga terkena dampak. Insiden ini dilaporkan bertepatan dengan serangan terhadap fasilitas lain seperti sekolah dasar khusus putri di Mina, Provinsi Hormozgan, di mana korban jiwa siswa dan siswi terus bertambah dalam beberapa hari setelahnya hingga anggota masyarakat dan otoritas setempat menggambarkan jumlahnya mencapai puluhan hingga ratusan juta. Eskalasi militer yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran memicu tragedi kemanusiaan besar. Sebanyak 20 atlet voli putri dilaporkan tewas setelah serangan udara menghantam sebuah pusat kebugaran di kota Lamer, Provinsi Fars, Iran Selatan. Saluran televisi Al-Mayadin melaporkan, agresi militer ini terjadi tepat saat konflik terbuka antara ketiga negara tersebut pecah untuk pertama kalinya. Otoritas setempat mengonfirmasi bahwa para atlet tengah berada di dalam fasilitas saat rudal menghantam bangunan tersebut. Sebanyak 20 pemain bola voli meninggal akibat agresi Israel yang ditujukan ke sebuah gedung olahraga di kota Lamer. Tulis laporan Al-Mayadin mengutip pernyataan resmi otoritas lokal. Laporan dari kantor berita IRIB menambahkan catatan kelam dalam tragedi ini, di mana sejumlah anak-anak diketahui berada di dalam gedung saat serangan berlangsung. Tak hanya fasilitas olahraga, kantor berita Tasnim menyebutkan 4 fasilitas publik lainnya di kota tersebut turut menjadi sasaran bom. Berdasarkan data dari Iranian Red Crescent, dampak serangan Israel dan AS di wilayah tersebut telah mengakibatkan korban tewas mencapai lebih dari 200 orang. Termasuk 85 korban di sebuah sekolah dasar perempuan. Sementara itu, untuk korban luka-luka mencapai 747 orang. Ketegangan memuncak setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan dimulainya operasi militer penuh terhadap Iran. Klaim AS menyebutkan serangan tersebut berhasil menghancurkan instalasi militer serta kediaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Menanggapi hal itu, Teheran langsung meluncurkan serangan balasan berupa hujan rudal ke wilayah Israel dan menargetkan pusat pemeliharaan armada kelima AS di Bahrain. 4 pangkalan militer AS di kawasan Teluk juga tak luput dari serangan Iran yang memaksa Washington mengevakuasi personel dari pangkalan udara Al-Udaid. Federasi Bola Voli Internasional (PIVB) menyatakan duka mendalam atas tewasnya para atlet muda tersebut. Dalam pernyataan resminya, PIVB menegaskan fokus utama saat ini adalah keselamatan komunitas voli di wilayah konflik. FIVB sangat meyakini pentingnya kolaborasi, dialog, perdamaian, dan solidaritas. Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk membantu meredakan ketegangan dan mencari solusi damai. Tulis pernyataan resmi PIVB. Saat ini, FIVB telah membentuk gugus tugas khusus untuk bekerja sama dengan LSM dan pemerintah dalam mempercepat bantuan kemanusiaan bagi para korban yang terjebak di zona perang. Musim kompetisi Proliga 2026 Putri berlangsung semakin panas. Di tengah deretan pemain asing yang tampil eksplosif, satu nama lokal terus menarik perhatian pengamat dan publik voli tanah air.
Megawati Hangestri Pertiwi, akrab dipanggil Megatron. Namun, di samping sorotan terhadapnya, dominasi pemain asing dalam daftar pencetak poin musim ini tak bisa diabaikan. Terutama performa impresif Neriman Usoy dari Jakarta Electric PLN Mobile yang memimpin daftar top skor secara konsisten sejak seri-seri awal digelar. Di tengah keberadaan pemain asing yang mendominasi, satu nama lokal tetap bertahan dan menjadi sumber kebanggaan bagi fan voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi Megatron. Meski statistik top skor keseluruhan dikuasai oleh pemain asing, Megawati tampil sebagai satu-satunya pemain Indonesia yang sejauh ini mampu masuk dalam daftar pencetak poin tertinggi musim ini. Di banyak seri, namanya konsisten berada dalam 10 besar daftar top skor putri, termasuk di posisi yang sempat mencapai peringkat ke-6 atau ke-8 tergantung seri yang dilaporankan. Performa Megatron mencerminkan konsistensi tinggi dari seorang atlet lokal di kompetisi yang syarat pemain asing unggulan. Setiap kali tampil, ia kerap menjadi tumpuan timnya, Jakarta Pertamina Enduro, dalam perolehan angka selama pertandingan. Babak reguler penyisihan grup Proliga 2026 telah tuntas dan tinggal pertandingan di Final Four 2026. Dari data blogbojonegoro.com menyebutkan, selama putaran 1 dan 2 dari 8 pekan yang sudah berlangsung, Neriman Usoy dari Jakarta Electric PLN Mobile cukup mengerikan dan garang. Neriman ada di peringkat pertama top skor dengan 280 poin. Urutan kedua terpaut cukup jauh. Ada Anambelika asal Jakarta Lipin Mandiri dengan poin 248. Setelah itu baru ada Eni Micam, Gresik Ponska Plus 231 poin. Betania Dela Cruz Popsipo Polwan 223 poin. Yonkaira Vena Popsipo Polwan 215 poin. Wilma Salas Jakarta Pertamina Enduro 203 poin. Dan Yana Serban Jakarta Pertamina Enduro 201 poin. Penyerang andalan tim nasional voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron, ada di urutan ke-9 dengan 177 poin, masih di bawah Alexandra Bitsenko. Gresik Ponska Plus 184 poin, dan baru disusul Celes Elplak Electric PLN Mobile 166 poin.